Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, jemaah hadirin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Ikatan Muda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sempat ngecek lagi di kiriman WhatsApp Mas Tri itu tentang tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi ya, kita masuk dalam bab tentang ini. Ada dua kutipan ayat Quran dan 4 hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan coba mulai mengkaji satu demi satu apa yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Yang pertama adalah kutipan ayat 2 surat Al-Maidah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Secara sekilas jelas merupakan perintah yang disampaikan oleh Allah agar kita saling menolong dalam kebajikan dan takwa. Pada kalimat berikutnya ada larangan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dari sini kita mendapati tolong menolong itu ada dua macam. Tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Yang kedua tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini penting kita pahami karena seringkali kata tolong menolong dikonotasikan positif. Lalu ada orang berbuat dosa kemudian dia beralasan saya hanya nolong kok ya. Maka saling menolong jika merupakan perbuatan dosa tentu tidak bisa dibenarkan. Bahkan dalam ayat ini jelas merupakan larangan. Nah, apa makna ta'awun 'alal birri wat taqwa? Saya coba merujuk pada tafsir As-Sa'di, ya, Taisiru Karimir Rahman, tulisan Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam berikan tafsiran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yakni hendaklah sebagian kalian atau sebagian yang lain saling menolong untuk melakukan albir. Apa itu albir? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Albir itu kata beliau adalah kata yang mencakup ya, mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Di albir itu adalah satu kata yang maknanya mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Minal a'malidz dzahirah wal batinah, berupa amal-amal yang lahir maupun batin, amal lahiriah maupun amal batiniyah. Min huquqillahi wa huquqil adamiyyin, baik terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak ya manusia. Ini yang dijelaskan oleh beliau tentang albir di ayat ini. Segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa amal-amal, baik amal itu bersifat lahiriah maupun batiniyah, yang berupa hak-hak Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak manusia. Kalau kemudian kita merujuk di ayat 177 surat
Al-Baqarah, di sana ada rincian dari albir itu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dhara'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di ayat 177 cukup panjang rincian dari makna albir itu. Pertama menyangkut aspek keimanan. Disebutkan di ayat itu man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini yang dalam penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini masuk dalam al-a'mal al-batinah, amal-amal batin. Sebab hakikat keimanan itu ada di dalam batin kita, di dalam hati kita. Meski memang tampak pada ucapan dan perbuatan, tapi hakikat iman itu tersembunyi di dalam hati. Nah, keimanan itu kalau kemudian diuraikan sebagaimana di ayat ini, ya terdiri dari rukun-rukun keimanan pada Allah, hari akhir, kitab, nabi dan seterusnya. Yang kedua adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Ya, memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Jadi unsur yang kedua dari albir ini, unsur pertama adalah keimanan yang hakikatnya ada dalam hati. Yang kedua adalah kebaikan-kebaikan dalam kehidupan sosial, yakni kepedulian dan kontribusi yang kita lakukan dalam menyelesaikan problem sosial, ya, dengan potensi harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Ada problem tentang kemiskinan, anak yatim, kemudian penguatan hubungan-hubungan kekerabatan, ya, dan seterusnya yang disebutkan di ayat itu. Yang ketiga adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah. Unsur yang ketiga adalah mendirikan sholat, membayar zakat, yakni kepatuhan-kepatuhan dalam ibadah-ibadah ritual formal yang diperintahkan, yang ya diwakili dalam ayat itu adalah menegakkan sholat dan membayarkan zakat. Jadi albir juga menyangkut mencakup kepatuhan formalitas dalam ibadah-ibadah mahdoh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang keempat adalah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, memenuhi janji apabila mereka itu berjanji, yaitu komitmen yang kuat. Ya, orang yang memiliki komitmen yang sangat kuat, ya, dalam interaksi yang ia lakukan dengan orang lain, ia adalah orang yang berupaya sungguh-sungguh untuk memenuhi apa yang telah menjadi janjinya. Wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Unsur yang keberapa? 4 atau 5? Yang kelima adalah kesabaran. Ya, kesabaran, keuletan, ketabahan, pantang menyerah. Ya, kesungguhan untuk menetapi jalan yang benar meskipun harus menghadapi kesulitan, kepayahan, kesengsaraan, disebutkan di ayat ini. Nah, keseluruhannya ini adalah albir. Itulah yang secara ringkas tadi disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di sebagai ismun jami'un ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Satu kata yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal a'malidz zahirah wal batinah, baik berupa amal-amal lahiriah maupun batiniyah, baik terkait hak-haknya dengan Allah atau hak-hak manusia. Ya, itu albir. Kemudian apa itu at-taqwa?
masih pada tafsir As-Sa'di ini disebutkan, ya, wa taqwa fi hadzal maudhu, adapun takwa dalam konteks ayat ini ismun jami'un litarki kulla ma yakrahuhullahu wa rasuluh. Takwa pada ayat ini dimaksudkan adalah satu kata yang mencakup, ya, menjauhi, meninggalkan segala yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya minal a'malidh dhahirah wal batinah, baik berupa amal-amal lahiriah maupun batiniah. Wa kullu khoslatin min khoslil khair al ma'mur bi fi'liha, dan setiap bagian dari bagian kebaikan yang diperintahkan untuk melakukan atau mengamalkannya, atau bagian dari bagian-bagian keburukan yang diperintahkan untuk meninggalkannya. Artinya baik merupakan hal-hal yang diperintahkan untuk dikerjakan atau hal-hal yang merupakan keburukan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, itu masuk dalam, ya, makna takwa. Maka sungguh seorang hamba diperintahkan untuk mengamalkan pada dirinya dan ia menolong saudara-saudaranya mukmin untuk melakukan hal yang sama, ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan dengan segenap kemampuannya, ya. Ini tafsir dalam Taisirul Karimir Rahman tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Penjelasan ringkas atau kesimpulan yang diungkap oleh Profesor Yunar Ilyas, ya, Ustadz Yunahar dalam kuliah akhlak tentang ayat 177 surat Al-Baqarah ini, beliau mengatakan perpaduan yang harmonis antara iman, Islam dan ihsan, ya, itu yang disebut dengan takwa atau albir, ya. Baik, jadi dengan demikian perintah yang Allah sampaikan adalah dalam masalah-masalah albir maupun at-taqwa, Allah tidak saja memerintahkan kita untuk melakukannya, tetapi juga Dia perintahkan pada kita untuk bisa saling menolong dalam melakukan hal tersebut. Jadi tidak hanya melakukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga saling menolong untuk melakukannya pada orang lain. Saling menolong untuk melakukan kebajikan dan takwa. Ini juga mengisyaratkan bahwa dalam albir dan at-taqwa itu ada hal-hal yang memang bisa dilakukan sendirian oleh masing-masing individu, ada hal-hal yang tidak bisa diwujudkan kecuali dengan saling menolong satu dengan yang lainnya, ya. Nah, disinilah kemudian ada amal yang disebut dengan amal dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Islam ini tidak bisa diwujudkan, ya, hanya dengan melakukannya masing-masing, tetapi harus ada kerjasama, saling menolong satu dengan yang lainnya. Nabi pernah mengilustrasikan hal itu kalbunyan, seperti satu bangunan, ba'duhum, ya, yashuddu ba'dan, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Berikutnya adalah kutipan surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Ya, makna asal wal 'asr dalam tafsir yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh, beliau mengatakan makna asal wal 'asr itu adalah demi waktu asar. Ya, secara umum dimaknai demi waktu, tapi makna asalnya adalah demi waktu asar, kata beliau. Kenapa demikian? Karena ayat ini dilatar belakangi oleh satu kondisi di mana sebagian masyarakat Arab jahiliyah tatkala ayat ini diturunkan memiliki kepercayaan bahwa waktu asar itu adalah waktu siang, ya. Waktu asar adalah waktu siang. Kira-kira kalau di kita, ya, bulan Suro, ya, mungkin dianggap sebagai waktu yang tidak baik.
Nah, ini model kepercayaan jahiliyah yang menisbatkan kesialan atau keberuntungan ya kepada selain Allah yang kuasa untuk menetapkan beruntung ya atau sial. Adalah Allah yang kuasa untuk mendatangkan kemanfaatan maupun kemudaratan. Maka surat Al-Asr ini diturunkan untuk meluruskan anggapan atau kepercayaan yang salah yang dipegang oleh sebagian masyarakat jahiliyah itu. Lalu Allah menurunkannya dengan bersumpah wal 'asr. Maka sumpah demi waktu asar ini, kata Syekh Muhammad Abduh, maknanya adalah agar ya kita mau memperhatikan waktu ini. Sebab secara umum kata beliau, segala yang Allah pergunakan sebagai sumpah, maka itu menunjukkan pentingnya sesuatu yang Allah pergunakan sebagai sumpah tersebut. Ya, kalau dalam ayat ini adalah wal 'asr, demi waktu asar, maka waktu asar memang waktu yang penting. Kalau disebutkan wadduha, maka waktu duha adalah waktu yang penting. Kalau disebutkan walail, demi waktu malam, maka waktu malam adalah waktu yang penting. Sehingga isyarat pesan yang tidak disampaikan, kata beliau, adalah perhatikanlah apa yang Allah pergunakan sebagai sumpah itu. Maka dalam konteks ayat ini adalah perhatikanlah waktu asar. Nah, ini tentu sangat menarik perhatian pada sebagian masyarakat jahiliyah yang menganggap waktu asar adalah waktu yang sial. Seolah mereka mendapatkan penguatan dengan ayat wal 'asr ini. Bahkan tatkala kemudian dilanjutkan pembacaan ya ayatnya pada ayat kedua, ayat berikutnya, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kalau sampai pada ayat kedua seolah-olah justru menguatkan anggapan atau kepercayaan tadi. Sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian. Tetapi menariknya adalah cara Allah untuk kemudian meluruskan anggapan yang salah itu. Pada ayat yang ketiga adalah pelurusan bahwa kesialan, kesengsaraan, kerugian tidak disandarkan pada waktu asarnya, tetapi yang mesti diperhatikan dan menentukan sial atau beruntung, rugi ya, atau beruntung adalah amal yang dilakukan dalam waktu tersebut, bukan waktu itu sendiri. Maka ayat yang ketiga menjadi penjelas hal tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amanu wa amilu wa tawassaw, itu fi'il semua, kata kerja. Maka isyarat yang tidak disampaikan adalah kerja apa yang dilakukan dalam waktu asar itu penentu sial atau beruntung, rugi atau beruntung, bukan pada waktunya itu sendiri. Dengan demikian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada setiap manusia untuk memperhatikan waktu-waktunya, bukan sekedar kuantitas waktu tetapi lebih kepada kualitas waktu. Bukan pada banyaknya waktu yang disediakan, tetapi amal yang kita lakukan dalam waktu yang Allah berikan. Di situ lebih menentukan ya apakah kita beruntung atau malah mengalami kerugian. 1 jam kita ngaji di sini sangat bergantung apa yang kita lakukan saat berlangsung pengajian. Jadi bukan pada lama atau sebentarnya waktu yang kita pergunakan untuk pengajian, tetapi kesungguhan yang kita lakukan dalam waktu yang sudah disediakan. Lalu pada ayat ini kita dapati arahan yang Allah sampaikan dalam menggunakan waktu atau kesempatan, yakni hendaklah waktu yang Allah berikan terisi dengan amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada 4 amal yang Allah perintahkan untuk kita lakukan dalam mengisi waktu yang Allah berikan. Pertama adalah amanu, beriman.
Menarik untuk mencermati, beriman pada ayat ini digunakan kata kerja amanu. Itu artinya beriman itu sebuah proses, ya, tidak sesuatu yang langsung jadi ujuk-ujuk. Potensinya memang sudah Allah karuniakan, yang disebut dengan fitrah, sebagaimana Allah sampaikan di ayat 30 surat Ar-Rum. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarnas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Juga dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tetapi potensi ini pernah saya sampaikan di kajian kita ini harus diberi perlakuan sehingga potensinya menjadi tumbuh dan berkembang, fungsional, ya, mencapai kesempurnaan. Di antara perlakuannya adalah dengan berilmu dan melakukan amal. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, di dalam kitab Ushulul Tsalatsah, di dalam menjelaskan makna ayat ini, beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, sungguh Dia telah mewajibkan kita untuk mempelajari 4 perkara. Nah, 4 hal ini yang diungkapkan di dalam ayat 3 surat Al-Asr ini. Yang pertama, kata beliau, kesimpulan yang beliau sampaikan berkaitan dengan amanu, makna yang dikehendaki di sini adalah al-ilmu, yakni berilmu yang akan menghantarkan kita kepada keimanan. Dan tentang hal ini kita bisa baca di ayat 19 surat Muhammad, surat ke-47 ayat 19, bahwa ilmu menjadi prasyarat mutlak untuk sampai pada keimanan yang mantap. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah, i'lam, ya, itu kata perintah untuk berilmu terlebih dahulu. I'lam, alima ya'lamu, i'lam, ilmun. Hendaklah engkau berilmu bahwa sungguh tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi mencapai kemantapan iman annahu la ilaha illallah itu diawali proses berilmu terlebih dahulu. Maka kalau tidak ngaji dengan sungguh-sungguh seperti ini, kita tidak akan pernah sampai pada kemantapan iman. Sekedar ikut-ikutan atau faktor keturunan saja tidak akan pernah betul-betul mantap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengkaji ilmu menjadi prasyarat penting untuk sampai pada kesempurnaan iman ini. Nah, tentu saya pernah sampaikan juga di sini, ilmu atau proses berilmu ini juga harus diperhatikan agar betul-betul membuahkan keimanan yang benar dan kuat. Saya ingatkan kembali, walaupun merasa sampaikan ini, satu, ya, pastikan bahwa referensi, ya, sumber rujukannya adalah pasti benarnya, ya, referensi atau sumber rujukan yang pasti benarnya, itu poin yang pertama. Dan rujukan atau sumber rujukan atau referensi yang pasti benarnya adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Yang kedua adalah ikuti pemahaman dan praktek para sahabat. Ini poin yang kedua, agar proses berilmunya benar, pemahaman sampai pada prakteknya juga benar. Ikuti pemahaman dan praktek para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat ini, ya, adalah komunitas manusia yang dibimbing langsung oleh wahyu dan hidup bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah memuji mereka sebagaimana kita baca di ayat 110 surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan di hadapan manusia. Begitupun di ayat 100 surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala juga memuji,
memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam lagi beriman kepada Allah, baik dari kalangan muhajirin maupun ansor, ini komunitas para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengandung perintah untuk mengikuti para sahabat. Begitupun Nabi Muhammad SAW juga berpesan agar kita mengikuti para sahabatnya. Nabi bersabda, siapapun dari kalian yang diberi usia panjang sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, maka wajib atas kalian pada saat mendapati perselisihan yang banyak itu, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Ya, khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin, para penggantinya Rasul yang lurus dan mendapatkan petunjuk, yakni para sahabatnya. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan dilepaskan. Oke. Ini unsur yang kedua atau poin kedua agar proses berilmunya benar. Pertama tadi referensi yang pasti benarnya itu Quran dan Sunnah Nabi. Kedua, ikuti pemahaman dan praktek para sahabat. Yang ketiga, jaga kebersihan hati kita. Sebab hati punya fungsi untuk melakukan deteksi terhadap kebenaran dan kesalahan, kebajikan dan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru matma'anna bihil qalbu wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayat tali alaihin nas. Kebajikan itu adalah sesuatu yang menjadikan hatimu terasa tenang, merasa tentram. Wal ithmu, sedangkan dosa adalah apa-apa yang membuat hatimu merasa gelisah dan kamu takut, khawatir kalau ketahuan orang lain. Dalam kondisi hati yang bersih, maka ia punya fungsi untuk mendeteksi kebajikan dan dosa. Tetapi layaknya alat, kalau kondisinya kotor dan rusak, maka fungsinya bisa melemah atau bahkan hilang sama sekali. Orang kalau sudah banyak melakukan perbuatan dosa, biasa melakukan kemaksiatan, maka fungsi hati untuk melakukan deteksi terhadap kebajikan dan dosa juga melemah, bahkan tidak terasakan lagi sebagai dosa dan kesalahan. Maka menjaga kebersihan hati menjadi kebutuhan kita agar bisa mendeteksi bahwa apa yang kita pelajari dan kita amalkan memang sesuatu yang benar. Yang keempat ya adalah meminta nasihat dan mengambil pelajaran dari orang alim yang mukmin. Orang alim atau orang yang berilmu, mukmin yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat 27 sampai ayat 28 surat Fatir, ya. Yang disebut di ayat itu adalah komunitas ya manusia yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ia miliki memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia patuh kepada perintah Allah. Atau di ayat 9 surat Az-Zumar, orang yang tidak melewatkan waktu malamnya kecuali diisi dengan ketekunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang alim yang mukmin, orang yang berilmu dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian patuh dan taat kepada perintahnya. Orang yang demikian ini punya fungsi layaknya cermin, kata Nabi. Al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Yakni layaknya bercermin, kita bisa mengetahui kondisi objektif kita seperti apa.
Maka orang-orang mukmin ini akan memberitahukan ilmu yang benar, karena ia senantiasa menyelaraskan sikap dan perilakunya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, sehingga ucapan dan tindakannya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selayaknya kita mengambil pelajaran dan nasihat dari orang yang demikian. Yang kelima, ya, poin yang kelima adalah doa. Ya, ilmu yang kita pelajari, yang kita harapkan memunculkan pemahaman yang benar dan praktek yang benar pula, itu membutuhkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat pemahaman itu sebagaimana isyarat yang disampaikan Allah di ayat 179 surat Al-A'raf adalah hati kita. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi pemahaman itu ada di dalam hati. Maka doa menjadi sarana yang kita butuhkan untuk meminta ilmu yang benar dan praktek beragama yang benar pula. Ya, dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, ya, doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ini yang disebut dengan proses berilmu. Jadi isi waktu dengan ini baru poin pertama. Isi waktu yang Allah berikan untuk berilmu yang mengantarkan kita kepada keimanan. Berilmu yang mengantarkan kita pada keimanan terpenuhi tadi 5 poin tadi. Tapi ilmu apa ini? Dalam kitab Ushulul Thalatshah disebutkan ilmu yang pokok dalam masalah ini yang bisa menghantarkan kita kepada keimanan ada 3. Satu adalah ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu nabiyhi, dan yang ketiga ma'rifatul islami bil adillah. Pertama adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ilmu tentang mengenal nabinya, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah ma'rifatul islami bil adillah, ilmu tentang mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Ini ilmu pokok yang setiap muslim harus mempelajarinya, ya. Dan kita bisa mendapati fakta kasunyatan tidak setiap muslim mengerti hal ini, dan tidak setiap muslim bersungguh-sungguh menggunakan waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu ini, ya. Yang dilakukan justru memasukkan informasi-informasi yang kadang-kadang tidak bermanfaat atau bahkan malah bisa membahayakan dirinya, ya. Coba kadang-kadang kita membiarkan mata, telinga, otak kita terisi dengan hal-hal tidak terlalu perlu, ya, informasi-informasi sampah yang tidak harus menjadi pengetahuan kita. Sedangkan sesuatu yang semestinya menjadi bagian dari pengetahuan kita justru tidak dimasukkan ke otak kita. Okay. Lalu bagaimana nanti kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penggunaan mata ini, dengan penggunaan telinga ini, dengan penggunaan akal kita, ya. Diisi waktu dengan waktu, penggunaan waktu ini sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kita ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari kiamat tidak akan bergeser kedua kaki manusia hatta yus'ala an arba'in, sampai dimintai pertanggungjawaban dulu tentang 4 perkara. Pertama adalah an umrihi, tentang umurnya, fi ma'afnahu, dihabiskan untuk apa umurnya, ya. Jadi mungkin masih banyak waktu yang terlewatkan begitu saja untuk hal yang sia-sia atau malah mengandung dosa. Maka mulai saat ini kita coba niat untuk tidak melewatkan sedikit waktu, ya, sedikit pun waktu kecuali harus kita isi dengan amal yang bermanfaat bagi kehidupan akhirat kita. Baik, yang kedua di ayat ini, yang kedua amal yang harus kita lakukan adalah amilus salihah, melakukan amal-amal salih, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini sesungguhnya adalah buah keimanan kita. Setelah proses berilmu yang mengantarkan kita pada keimanan, maka kalau sudah menjadi iman, dia tidak akan pernah berhenti, pasti akan mendorong pemiliknya untuk berbuat sesuatu yang dituntut oleh keimanannya itu.
Orang yang benar dan kuat imannya, dia tidak akan pernah tinggal diam. Orang yang benar imannya dan kuat imannya pasti akan sangat terdorong untuk melakukan ketaatan, itu sudah pasti. Maka kalau orang lemah dalam melakukan ketaatan, malas-malasan untuk melakukan ibadah, itu indikasi yang sangat jelas bahwa keimanannya dalam keadaan yang lemah, atau mungkin iman yang salah, atau jangan-jangan sudah tidak lagi memiliki keimanan di dalam hatinya. Iman yang benar dan kuat pasti akan mendorong kita untuk melakukan ketaatan, amal soleh, ketekunan ibadah, dan seterusnya. Tentang hal ini kita bisa baca di ayat 15 surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, mereka yang benar-benar beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun, keyakinan penuh tanpa keraguan. Ini hasil dari proses berilmu tadi. Berikutnya adalah wajahadu, mereka berjihad. Dan penjelasan para ulama makna jihad ini pada asalnya adalah badlul wus'i, pernah saya sampaikan, mengerahkan segala kemampuan dan potensinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengerahkan segala kemampuannya, mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah saya jelaskan ini. Jadi secara sederhana, bersungguh-sungguh untuk mengerahkan segala kemampuan itu tenanan itu ya orientasi terhadap kualitas dari amal yang kita lakukan. Ya, sholat yang sungguh-sungguh, baca Quran yang sungguh-sungguh, mengkaji ilmu yang sungguh-sungguh, ya melakukan semua amal-amal yang diperintahkan dengan penuh kesungguhan, itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta maupun jiwanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika musaddiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Jadi ini poin yang kedua, isi waktu dengan melakukan amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik, segala amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sekedar dikerjakan tetapi berorientasi kepada kualitas penunaiannya. Lakukan dengan penuh kesungguhan, karena ini buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, dimaknai dalam kitab Ushulul Thalatshah itu adalah ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Ini artinya penggunaan waktu bukan sekedar untuk berilmu, melakukan amal kebaikan, tetapi juga dakwah, yakni menyebarluaskan kebaikan itu kepada pihak lain pula. Tidak membatasi pelaksanaan amal kebaikan itu hanya pada dirinya, tetapi juga ya disebarkan kepada orang lain, agar pelaku kebaikan itu bukan dirinya semata, tetapi juga agar dilakukan oleh yang lainnya. Ini proses dakwah, ya, pewarisan kebaikan kepada pihak yang lain, sehingga semakin banyak orang yang berbuat baik. Ya, ini yang disebut dengan tadi ad-dakwah, ya, dakwah, proses untuk menyebarluaskan kebaikan. Sebab kalau ini tidak kita lakukan, yang akan tersebar luas adalah sebaliknya, yaitu keburukan, kemungkaran, ya, dosa, maksiat dan sebagainya.